Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih limpahkan pada kita sampai dengan detik ini. Alhamdulillah, sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nikmat di mana kita masih mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai dengan detik ini kita masih merasakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang tentunya hendaklah kita tidak tertipu di dalam menggunakan dua nikmat tersebut. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, nikmatani magbunun fihi makasirun minan nas, nikmatus sihhati wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang tertipu di dalam mempergunakannya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Kita dapatkan banyak sekali orang yang mendapatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, namun kedua nikmat tersebut dia pergunakan untuk perkara yang sia-sia, untuk sesuatu yang tidak menambah manfaat untuknya di akhirat kelak. Alhamdulillah kita baraka wa ta'ala kalau seandainya kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu mempergunakan dua nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, untuk sesuatu yang bermanfaat untuk kita di yaumil qiyamah, yaitu dengan kita isi nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang kita dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diantaranya adalah kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita pergunakan untuk sama-sama kembali mempelajari salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab, bahasa Al-Quran, dan bahasa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tujukan mempelajari bahasa Arab ini agar kita bisa memahami lebih dalam ilmu agama Islam kita, khususnya dalam memahami Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan di pagi hari ini senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kegiatan yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak. Dan mudah-mudahan senantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala melanggengkan nikmat pada kita, melanggengkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan penjagaan pada kita. Allah langgengkan kita nikmat sehat hingga kita dimudahkan untuk beramal soleh, dan Allah terima segala bentuk amal soleh yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah memudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan nantiasa kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan musibah yang sedang menimpa negeri kita ini segera berlalu. Allah segera mengangkat tersebarnya virus yang sedang melanda negeri kita. Dan mudah-mudahan semua kaum muslimin,
mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun mereka berada. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga pada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahlan wa sahlan bikunna jami'an, la'allakunna fi hadzal yaum bi khairin jami'an insyaallah. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafadhalna, silakan. Iftahna kutubakunna jami'an, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Silakan semuanya dibuka kitabnya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha, tepatnya di kitab jilid yang kedua. Bagi yang sudah menyiapkan kitabnya, di atas mejanya alhamdulillah. Ada yang sudah menyiapkan kitabnya di atas pangkuannya kalau dia sambil mendengarkan kajian ini di atas kursinya. Namun mudah-mudahan tidak ada di antara ummahat yang mendengarkannya sambil rebahan di atas kasur. Karena yang ada nanti bukan masuk pelajarannya, tapi tidur. Nah, demikian pula mudah-mudahan tidak juga di antara ummahat sedang memotong bumbu dapurnya karena dengerin sambil masak. Ya, mudah-mudahan tidak pula ada yang di luar ya sambil dengarkan sambil berjemur. Kemudian bukunya ditaruh di tas, masih ada di lemarinya atau lemarinya. Cuma dengarkan saja tapi sambil berjemur. Berjemur boleh ya, tapi ya hendaklah sekalian mengikuti pelajaran ini. Baik ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, tepatnya di pelajaran yang ke-10, Ad-Darsul Ashir min kitab Durusul Lughah Al-Juz' Tsani. Dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Sebagaimana yang telah saya sampaikan pada ummahat di pertemuan sebelumnya, bahwasannya dalam pelajaran yang ke-10 ini kita akan membahas tentang satu kaidah fi'il, yaitu penggunaan fi'il mudhari' dan juga maknanya serta bagaimana cara kita menggunakannya di dalam kalimat. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas percakapan dari pelajaran yang ke-10 dan 2 latihan yang berkaitan dengan percakapan yang kita baca. Oleh karena itulah pada kesempatan pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan latihan yang ketiga. Tamrin asalis minad darsil ashir. Kita lanjutkan latihan yang ketiga dari pelajaran yang ke-10 dari kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Oleh karena itu bisa umat lihat di layar kacanya ya masing-masing. Baik yang menggunakan handphone atau laptop bisa dilihat. Di sana ada latihan yang ketiga. Bisa umat siapkan juga di kitabnya. Dibuka di latihan yang ketiga dari pelajaran yang ke-10. Insyaallah ta'ala mulai dari latihan yang ketiga ini sampai dengan latihan seterusnya. Latihan yang akan kita bahas adalah latihan yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang akan kita ambil dari pelajaran yang ke-10 ini. Penulis mengawali latihan ketiga dengan memperkenalkan kepada kita penggunaan fi'il mudhari' di dalam kalimat. Umat bisa lihat dalam latihan ketiga, penulis memulai penjelasan untuk kita semua tentang penggunaan fi'il mudhari' di dalam kalimat sempurna. Fi'il mudhari' ini kalau digunakan di dalam kalimat seperti apa? Dan makna yang terkandung dalam fi'il mudhari' itu apa? Bisa umat lihat, penulis mengatakan di sini, latihan yang ketiga, ta'ammal al-amsilatal atiyah. Penulis, ta'ammal, perhatikanlah, al-amsilatal atiyata. Al-amsilah, jamak dari kata misal, contoh-contoh. Al-atiyah berikut ini. Perhatikan contoh-contoh berikut. Lihat pada kalimat yang pertama, di kolom yang pertama ada 3 kalimat. Wahid ina salah satu jumal, ada 3 kalimat. Yang pertama adalah kolom penggunaan kalimat dalam bentuk fi'il madhi. Adapun yang kedua,
adalah bentuk kalimat dalam bentuk fi'il mudhari'. Nah, dari contoh kalimat ini penulis ingin menjelaskan kepada kita tentang penggunaan dua fi'il ini. Kapan fi'il madhi digunakan dan kapan fi'il mudhari' digunakan. Bisa Umar lihat, di sini saya berikan ada tanda merah biar Umar tahu apa yang saya tunjuk di kursor saya. Saya akan mulai dengan membaca kalimat dari fi'il madhi. Lihat. Misal, Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Dhahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Ini namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Karena kalimat ini dimulai dengan fi'al. Hingga kita katakan zahaba sebagai fi'il madhi. Pergi. Siapa yang pergi? Aliyun. Ali sebagai fa'il. Oleh karena itu tanda kata Ali ditandai dengan dhammah. Ya di sini ya. Dhammah. Karena fa'il itu tandanya marfu' dengan dhammah. Zahaba Aliyun. Ali pergi. Mana objeknya? Kata zahaba tidak butuh objek. Karena zahaba termasuk dari fi'il lazim. Fi'il yang tidak butuh objek. Sehingga bentuk kata zahaba Aliyun saja sudah cukup sebetulnya. Ali pergi. Hanya saja terkadang kita ingin tambahkan tentang keterangan tempatnya. Sehingga dijelaskan di sini dalam contoh kalimat ada keterangan tempatnya. Zahaba Aliyun, Ali pergi kemana? Ilal madrasati, ke sekolah. Nah, ke sekolah ini adalah keterangan tempat, bukan objek, bukan maf'ulun bih. Dikenal dalam bahasa Arab dengan muta'allikun. Namanya apa? Muta'allikun. Keterangan tempat. Zahaba Aliyun ilal madrasah. Ali pergi ke sekolah. Kapan? Amsi. Ini namanya zorfu zaman. Keterangan waktu. Mabni alal fathi. Dia mabni di atas alal kasri. Mabni alal kasr. Dia mabni di atas kasrah. Karena amsi selamanya sampai kiamat tidak akan berubah. Amsi. Selamanya ya. Tidak mungkin jadi amsu atau amsa. Ali pergi ke sekolah kemarin. Lihat ya. Penulis seolah-olah yang menjelaskan kepada kita bahwasannya penggunaan kata dhahaba fi'il madhi ini digunakan untuk menunjukkan waktu yang lampau. Amsi, kemarin. Somat bisa ganti dhahaba Aliyun ilal madrasati fil usbu'il madhi. Misalnya ya, fil usbu'il madhi di minggu lalu. Atau boleh Mas sebutkan dhahaba Aliyun ilal madrasati qabla syahrin. Bulan yang lalu. Nah, artinya penulis menjelaskan kepada kita, kalau kita ingin menggunakan fi'il madhi, pastikan kalau kita ingin menggunakan waktu, maka waktu yang kita gunakan adalah waktu lampau. Sekarang kita lihat pada bentuk fi'il mudhari', cara merubahnya dari kata zahaba, sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan ke Ummahat, untuk berubah bentuk fi'il madhi menjadi fi'il mudhari', yang pertama yang harus kita lakukan adalah tambahkan harful mudhara'ah di depannya. Huruf mudhara'ah sebagaimana yang sudah saya jelaskan kepada Ummahat ada 4 yang dikenal dengan Anita, Hamzah, saya, na, kami, iya untuk dhamir ghaib, ta untuk dhamir mukhatab. Ghaib artinya lawan yang tidak ada, kata ganti orang ketiga, sedangkan ta adalah kata ganti orang kedua. Lihat caranya mudah. Masukkan huruf mudhara'ah di depannya ya. Kemudian kita sukunkan fa'ul fi'li. Ini maksud dengan fa'ul fi'li adalah huruf pertama yang ada pada fi'il mudhari'. Ini namanya fa'ul fi'il. Kita sukunkan fa'ul fi'ilnya jadi yal, begitu. Kemudian ainul fi'il huruf keduanya tetap sama ha. Kemudian fi'il madhi yang asalnya ba, yakni ba menjadi bu. Nah, ini semuanya harus jadi u belakangnya. Hanya saja nanti kita akan belajar tentang ainul fi'il yang ada pada fi'il mudhari' terkadang tidak selalu fathah. Ada yang kasrah, ada yang dhamma tergantung babnya. Sebagaimana nanti akan kita bahas insyaallah.
Intinya perhatikan umat, ketika kita ingin membuat fi'il madhi menjadi mudhari, caranya adalah tambahkan huruf mudhari'ah, ya, sukunkan huruf setelahnya, kemudian jadikan kata huruf ketiganya nanti sesuai dengan babnya. Huruf akhir pastikan dia harus dengan dhammah. Yazhabu. Yazhabu Aliyun ilal madrasah. Ali pergi ke sekolah, bentuknya sama. Zahaba Ali ilal madrasah. Ali pergi ke sekolah. Hanya saja fi'il yang digunakan mudhari, sehingga kalau kita memberikan keterangan waktu, tidak boleh kita bilang Yazhabu Aliyun ilal madrasati amsi. Tidak boleh. Nah, tapi yang kita gunakan adalah kulla yaumin. Setiap hari. Ini menunjukkan kepada kita umahat bahwasanya penggunaan fi'il mudhari itu digunakan untuk menunjukkan waktu yang dilakukan terus-menerus. Ini diantaranya. Atau bisa juga bermakna apa? Waktu yang sedang terjadi. Boleh kita ganti? Yadhabu Aliyun ilal madrasatil ana. Al-an. Sekarang. Dan boleh juga kita bilang yadhabu Aliyun ilal madrasati ghadan. Ghadan besok. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari menunjukkan waktu terus-menerus kulla yaum, atau boleh kita ganti dengan besok, ghadan yang akan datang belum terjadi, atau boleh sekarang saat ini, al-ana, begitu ya. Sekarang. Hal ini dibolehkan tiga-tiganya karena fi'il mudhari memang mengandung salah satu dari tiga waktu ini. Waktu yang sedang terjadi, waktu yang akan datang, belum terjadi, baru akan terjadi, atau dilakukan terus-menerus. Sehingga tidak boleh kita katakan yadhabu Aliyun ilal madrasati amsi. Kalau amsi pakainya madhi, karena madhi untuk lampau. Baik, di sini penulis menyampaikan pada kita kulla yaum, tapi boleh kita ganti dengan al-an, sekarang, atau ghadan. Kemudian kita lihat contoh yang kedua. Qara'a Ismailu al-Qur'ana. Ismail membaca Quran. Lihat, qara'a fi'il, Ismailu sebagai fa'il ditandai dengan dhammah, al-Qur'ana fathah karena sebagai objek dalam bahasa Arab istilahnya maf'ulun bih. Qara'a Ismailul Qur'ana. Ismail membaca Quran. Ustaz, ini nggak ada waktunya, Ustaz. Kalau tadi yang satu ada. Terus bagaimana saya mengartikannya? Karena Umar sekarang sudah belajar mudhari, wajib kalau Umar dapatkan ada fi'il madhi, artikan dengan apa? Ismail telah membaca Quran. Walaupun tidak ada waktunya. Karena fi'il madhi itu menunjukkan waktu lampau. Ismail telah baca Quran. Artinya sekarang baca Quran enggak? Enggak. Tadi aja. Tadi sudah baca. Kalau sekarang ya tidak baca lagi. Ini maksud dari madhi. Fa'ala wantaha. Dia sudah kerjakan, sudah selesai. Enggak dikerjakan lagi. Karena lihat penggunaan fi'il mudhari. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da shalatil fajri. Lihat. Yaqra'u Ismailul Qur'an. Ismail fa'il, Quran maf'ul bih. Ismail membaca Quran. Kapan? Ba'da salatil fajri. Setelah salat fajar. Oh, Ustaz ini lampau. Harusnya pakainya qara'a. Sabar dulu. Lihat lanjutannya. Kulla yaumin. Setiap hari. Nah, ini menunjukkan apa? Jangan langsung terpaku setelah salat fajar. Perhatikan sudah Ustaz. Ini ada lanjutannya ya. Kulla yaum. Menunjukkan setiap hari setelah salat subuh. Ismail selalu membaca Quran. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fi'il mudhari yang digunakan dalam kalimat ini menunjukkan waktu terus-menerus. Kemudian kita lihat kalimat ketiga, ghasala rajulu sayyaratahu. Ghasala fi'il, ar-rajulu fa'il, sayyaratahu ta'nya fathah karena sebagai maf'ulun bih. Objek. Lelaki itu mencuci mobilnya. Lelaki itu mencuci mobilnya. Kapan Ustaz waktunya? Di sini nggak ada. Kita bilang apa? Kita artikan lelaki itu telah mencuci mobilnya. Telah. Kenapa kok ada telahnya? Karena ghasala fi'il madhi. Karena kita lihat mudhari'nya.
yaghsilur rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Lelaki itu, lihat jadi mudhari ya, cirinya ada harful mudhari. Mencuci mobilnya kapan? Kulla usbu'in. Setiap minggu. Artinya berulang kali terus-menerus dilakukan, tidak hanya sekali. Karena terus-menerus, maka fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhari. Nah, dari sini kita mendapatkan contoh dari penulis. Penulis menyampaikan penjelasan fi'il mudhari tidak dengan apa? Tidak dengan penjelasan maknanya apa, ya, tapi digunakan dalam bentuk kalimat agar lebih jelas. Oleh karena itu dari kalimat ini kita mendapatkan kesimpulan tentang fi'il mudhari yang bisa umat catat ya di rumah masing-masing. Bahwasannya fi'il mudhari yang dicatat ya adalah fi'lun mudhari'un. Apa jadinya pengertiannya sesuai dengan contoh kalimat yang kita baca? Fi'lun mudhari' huwa fi'lun kata kerja ya dulu yang menunjukkan ala hadasin suatu kejadian fi zamani di waktu nih fi zamani namuat ya masukin sini ya fi zamani halin hal itu artinya yang sedang terjadi halin au istiqbal atau menunjukkan istiqbal waktu yang akan datang belum terjadi au istimrarin. Istimrar artinya apa? Terus menerus. Istimrar. Terus menerus terjadi. Kemudian dari kalimat yang kita baca sebelumnya kita juga mendapatkan faedah bahwasannya cara membentuk fi'il madhi menjadi mudhari adalah sebagai berikut. Tasrifu fi'li al-madhi ilal mudhari kepada bentuk mudhari kal'ati seperti berikut ini. Bagaimana caranya? Kal'ati seperti berikut. Bagaimana? Misal dari zahaba nggak nyata. Zahaba kita jadikan menjadi mudhari dikurung ya biar jelas. Cara bagaimana tambahkan salah satu dari 4 huruf mudhari'ah ini. Ya berikan ya. Huruf mudhari'ah, huruf penunjukan fi'il itu mudhari adalah a, na, ya, ta. Nih. Dikenal dengan Anita atau Anaita. Silakan umat mau hafalnya gimana, Anita atau Anaita ya boleh. Ini adalah salah satu atau 4 huruf mudhari'ah. A itu untuk mutakalim saya, na untuk mutakalim nahnu, ya untuk goib, kalau ta untuk mukhatab. Sehingga ketika kita ingin membentuk menjadi mudhari, mudah. Nah, buat 4 begini. 3, 4. Misal saya tambahkan a. Kemudian bagaimana? Sukunkan huruf keduanya. Zaknya sukun. Nah, kalau ini nanti berkaitan dengan bab yang akan kita bahas. Karena zahaba memang tetap sama. Ha? Akhirnya domahkan. Ya, azhabu. Saya pergi. Ketika kita ingin gunakan na, namakan na, cirinya gitu. Ada na, kemudian kalau setelahnya sukun, oh berarti ini fi'il mudhari. Karena ada harful mudhari'ah. Nazhabu. Kami pergi. Atau ya. Yadhabu. Begitu kan? Dia pergi. Atau ta.
tadhabu, sama ya bentuknya. Intinya apa? Ada salah satu dari 4 mudhoro'ah, kalau huruf keduanya sukun, pastikan berarti dia mudhore'. Tadhabu, kamu pergi. Nah, ini cara kita membuat apa? Fi'il mudhore' secara bentuk dasarnya. Belum nanti kita berubah tasrif. Nanti kita akan belajar tasrif di zahaba, zahaba, zahabu gitu ya. Nanti ada pembahasannya insyaallah. Nah, fi'il mudhore' ini ingat digunakan untuk waktu sekarang, hal, istiqbal, akan datang atau istimrar, terus menerus. Sehingga kalau kita gunakan dalam kalimat, misal ya, saya menggunakan tadi saja kata yazhabu, dia misal dalam kalimat umat bilang buat kalimat yazhabu Muhammadun ilal madrasah. Gak ada waktunya ya. Lihat. Muhammad pergi ke sekolah. Fi'il yang digunakan adalah fi'il mudhore'. Pastikan umat. Berarti kalau umat dapatkan ada fi'il mudhore', terjemahnya begini. Bisa jadi artinya Muhammad sedang pergi ke sekolah. Memang sedang pergi dia. Atau boleh Muhammad akan pergi ke sekolah. Atau Muhammad selalu pergi ke sekolah. Ini kalau tidak ada apa? Waktunya yang datang setelahnya. Kenapa? Karena memang fi'il mudhore' mengandung salah satu kemungkinan dari makna ini. Ini ya, bisa sekarang, akan datang atau terus menerus. Kecuali kalau ummahat ingin jelaskan secara lebih spesifik. Artinya Muhammad pergi sekolah kapan? Sekarang, ya harus sebutkan al-an. Biar apa? Jelas bahwasanya fi'il mudhore' ini digunakan sekarang. Atau maksudnya besok Ustadz, bukan sekarang. Ya, sebutkan yadhabu Muhammadun ila madrasati godan, begitu. Nah, penambahan kata yang menunjukkan waktu ini untuk memberikan penegasan bahwasanya fi'il mudhore' yang kita gunakan ini untuk yang akan datang, gitu ya. Walaupun secara asalnya kalau tidak disebutkan godan pun tidak apa-apa. Kalau memang sudah terlihat konteksnya, dia baru akan pergi. Atau kalau terus menerus, kita buat apa? Kulla yaum, setiap hari. Dan tidak boleh kita bilang amsi. Amsi itu kemarin. Kenapa? Karena mudhore' tidak untuk lampau, tapi yang akan datang. Nah, inilah yang kita ambil ya, faidah dari contoh kalimat yang dijelaskan oleh penulis ya, yang tadi kita baca. Disimpulkan bahwasanya fi'il mudhore', ingat ya, adalah fi'il yang menunjukkan akan suatu kejadian, baik itu pergi, makan, minum, itu kata kerja, yang menunjukkan waktu yang sedang terjadi, yang akan datang atau terus menerus. Cara merubahnya dari madi ke mudhore' mudah. Berikan salah satu dari 4 huruf mudhoro'ah ini. A, nun, ya, ta. Sukunkan huruf keduanya. Domahkan huruf akhirnya. Adapun yang ketiganya, insya Allah akan kita bahas berdasarkan dengan babnya. Ya. Bagaimana tadi contohnya? Saya berikan contoh di atas. Ada kata ghasala, mencuci. Apa fi'il mudhore'-nya dari kata ghasala? Ghasala, mudah kan caranya? Titik ya. Tinggal berikan ya. Itu kan? Go-nya jadi sukun. Akhirnya doma. Nah, tinggal nanti ini nih. Ini kita tidak bilang yaksalu. Ngikutin yadhabu. Tapi dibaca yaksilu. Kok begitu Ustaz? Nah, ini akan kita bahas nanti. Kenapa, kapan kita gunakan kasroh, kapan fathah, kapan doma. Itu berdasarkan dengan babnya. Tapi intinya apa? Kalau membuat mudhore', berikan salah satu huruf mudhoro'ah, sukunkan huruf kedua, domahkan huruf akhir. Adapun yang ketiga akan dibahas setelah ini insya Allah. Paham sampai sini ya? Insya Allah ta'ala cara membuat mudhore'. Kalau sudah bisa buat mudhore', buatlah dalam kalimat untuk menunjukkan yang sedang terjadi, akan datang atau terus menerus. Karena itulah makna dari fi'il mudhore' digunakan di dalam kalimat. Yang mudah-mudahan bisa dipahami ya, penjelasan awal yang berkaitan dengan fi'il mudhore' ini. Saya tanya dulu ke umat semua. Ilahuna fahimtunna insyaallah. Insyaallah Ustaz. Insyaallah fahimtunna. Baik. Umat fillah rahimani wa rahimakumullah, bisa kita baca lagi ya sama-sama contoh dari penulis. Umat bisa ikuti bacaannya di rumah. Istami'na jayyidan. Dengarkan baik-baik ya, kemudian ikuti bacaannya. Sambil diikuti ya, nggak apa-apa nggak kedengeran saya.
Saya nggak buka suaranya, tapi Umat coba ikuti di rumah ya. Ya, insya Allah nggak ganggu tetangga ya. Saya baca sama-sama. Kita baca sama-sama. Wahid. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Yadhhabu Aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Isnan. Qara'a Ismailul Qur'ana. Qara'a Ismailul Qur'ana. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yaumin. Yaqra'u Ismailul Qur'ana ba'da salatil fajri kulla yawmin. Salasah. Ghasala rajulu sayyaratahu. Yaghsilu rajulu sayyaratahu kulla usbu'in. Ya, baik. Sampai sini saya ingin tanya kepada Umat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya berkaitan dengan kaidah fi'il mudhari' yang akan disampaikan oleh penulis rahimahullahu taala. Ada lagi yang ditanyakan? Ustaz, nomor 1, Ustaz mau tanya. Boleh, silakan Bu. Amsi itu kenapa kok gak amsin? Sebentar Ibu ya. Sebentar. Saya matikan dulu yang lain. Silakan Bu Mardiah. Saya buka suara Ibu. Bisa dikeraskan sedikit Bu. Suara Ibu pelan sekali. Apa pertanyaan Ibu? Ya, silakan Bu. Itu kan nomor 1 kan Zahaba Aliyun ya Ustaz. Ya, Aliyun. Zahaba Aliyun ilal madrasati amsi. Kenapa nggak amsin? Kok nggak tanwin? Baik, kenapa nggak amsin? Begitu Ibu ya. Yang saya sampaikan untuk Bu Mardiah dan seluruh umat bahwasanya kata amsi yang dikenal dengan zarfuz zaman, keterangan waktu, memang dia sudah mabni di atas kasroh tanpa tanwin Bu, amsi, begitu. Mabni itu artinya tetap, sudah dibuat seperti itu. Orang Arab tidak pernah merubahnya, gitu Bu ya. Jadi ya begitu, amsi selamanya. Walaupun nggak ada apa tanwinnya, tidak ada alif lamnya, tidak bertanwin, amsi. Bisa dipahami Bu ya? Halo Ibu? Iya Ustaz. Ya baik, begitu Ibu ya. Ya kecuali kalau Ibu ingin buat kemarin-kemarin. Kalau kemarin-kemarin tinggal tambahin alif lam al-amsi. Kalau al-amsi artinya kemarin-kemarin. Misalnya gini ya. Zaba Ali dalam madosati al-amsi atau bil amsi. Itu kalau pakai alif lam artinya menunjukkan kemarin-kemarin. Tidak ada alif lam pun sama ya, tidak bertanwin karena begitulah kata amsi digunakan ya atau disebutkan oleh orang-orang Arab. Sehingga kita bilang amsi dia mabni alal kasr. Dia mabni di atas kasrah ya, selamanya tidak bertanwin. Begitu Bu Mardiah, bisa dipahami Bu ya? Ya, insya Allah Ustaz. Insya Allah. Baik umat, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira tidak ada lagi pertanyaan ya. Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya di latihan yang keempat. Setelah kita memahami tentang makna fi'il mudhari' dan bagaimana cara kita merubahnya dari bentuk madi ke mudhari' dan makna apa yang terkandung pada mudhari', penulis melanjutkan pada kita latihan keempat tentang mengenal bab-bab yang ada pada fi'il mudhari'. Nah, bagaimana saya sampaikan untuk menentukan huruf ketiga dari fi'il mudhari', ini kita harus tahu babnya. Oleh karena itu di sini penulis sudah menyiapkan 4 bab agar kita paham bahwasanya kalau kita ingin merubah dari madi ke mudhari', kita mesti memahami terlebih dahulu fi'il ini masuk bab mana ya. Jadi ya. Karena bab inilah yang menentukan huruf ketiga dari fi'il mudhari' ini berharokat. Harokatnya apa kira-kira? Nah, oleh karena itulah umat Allah Subhanahu Wa Taala, saya mau tanya. Baik, silakan. Sebentar ya, ada yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu, Bu Ira. Silakan tanya apa Bu? Ya. Ustadz, di fi'il mudhari
yadhabu aliyun ilal madrasati kulla yaumin. Ya. Kullanya itu kenapa pakai fathah Ustadz? Bukan pakai kulli yaumin. Iya. Kenapa pakai kulla fathah? Jawabannya adalah Ibu, karena kulla ini zarfu zaman, Bu. Menunjukkan waktu, Bu. Ya, kulla yaumin ditunjukkan tentang apa? Menunjukkan waktu. Nah, tanda zarfu zaman itu adalah mansub di atas fathah. Dikenal dengan maf'ulun fi, nama dalam bahasa Arab. Oleh karena itu kullanya difathahkan. Kenapa? Karena kulla ini disandarkan kepada waktu untuk menunjukkan waktu. Jadi kita bilang kulla yaumin, kulla usbu'in, kulla syahrin. Begitu Bu Ira. Bisa dipahami ya? Jadi selalu mabni di atas fathah ya Ustadz? Bukan mabni. Kalau kulla itu dia mansub bilangnya. Karena zarfu zaman itu mansub. Seperti zarfu makan. Amama khalfa. Kan kulla bisa berubah. Fi kulli yaumin. Kalau ada fi jadi kasr. Fi kulli. Kita tidak bilang mabni tapi mansub begitu Bu. Fathah karena sebagai zarfu zaman. Oh gitu. Jadi dia mansub tapi harokatnya bisa berubah gitu Ustadz ya? Bisa. Kalau ada fi sebelumnya fi kulli yaumin begitu. Oh iya. Paham Ya nah Ustadz. Ya barakallahu. Jazakallahu khairan ya. Oh yakin. Nah. Umat Allah Subhanahu wa taala, Zoom kita tinggal tersisa 20 detik lagi akan dimatikan oleh Zoom, maka biar umat tidak kaget, saya akan keluar dulu untuk membahas pelajaran selanjutnya. Silakan umahat untuk masuk kembali ke dalam room ini ya, sekali lagi. Silakan. Saya akan keluarkan semuanya. Baik umahat, setelah kita memahami tentang penggunaan fi'il mudhari di dalam kalimat, maknanya apa ya, kemudian cara membuatnya seperti apa. Sekarang penulis ingin menjelaskan kepada kita di latihan yang keempat faedah tentang fi'il mudhari selanjutnya, yaitu adalah tentang abwabu fi'il mudhari. Silakan bahasa apa? Abwab itu bab dari fi'il mudhari. Ini yang akan kita bahas insyaallah dari latihan yang keempat ini. Penulis akan menyampaikan pada kita tentang bab-bab fi'il mudhari. Sebentar nih, ada yang masuk lagi, Bu Sofiyah masuk, tapi belum diaktifkan suaranya, entah nggak kedengaran. Sebentar ya, sabar. Kasihan nanti. Baik, saya lanjutkan. Nah, umat bisa lihat sekarang penulis yang menyampaikan pada kita bab dari fi'il mudhari. Kata penulis apa? Lihat umat di sini. Ta'ammal al-amsilata waktub mudhari al-af'alil atiyah. Ta'ammal artinya perhatikan. Al-amsilatal atiyah, contoh-contoh berikut. Nggak ada atiyahnya ya, bid'ah saya nih. Saya ulang lagi. Perhatikan al-amsilah contoh-contoh. Waktub dan tulislah mudhari al-af'alil atiyah. Dan tulislah mudhari fi'il berikut ini. Nah, di sini kita akan belajar ya tentang merubah fi'il madhi menjadi mudhari tapi berdasarkan babnya. Nah, bisa lihat di sini sekarang. Penulis menyampaikan bahwasanya fi'il mudhari ada 4 bab kata penulis. Walaupun secara asalnya mudhari itu punya 6 bab. Bagaimana pernah saya sampaikan dalam muqaddimah. Baik, saya ingatkan kembali kepada umahat untuk memahami bab ini saya akan sampaikan di papan tulis terlebih dahulu ya sebelum kita masuk pada bab ini. Silakan perhatikan di papan tulisnya ya yang sudah saya siapkan. Baik, umahat perlu diingat bahwasannya fi'il mudhari yang sudah kita pahami maknanya apa dan bagaimana cara membuatnya dalam kalimat. Nah, kita harus paham bahwa ya bismillahnya ke atas. Kita harus paham bahwasannya fi'il mudhari pembahasan kedua setelah kita memahami maknanya ya. Ingat ya. Pembahasan kedua bahwasannya fi'il mudhari fi'lun mudhari'un. Lahu itu dia mempunyai gitu kan ya. Sudah belajar ya. Seperti kita bilang al-baitu lahu babani. Pintu itu punya 2 pintu. Rumah itu punya 2 pintu. Al-faslu lahu misalnya nafidatani. Al-madrasatu laha salah satu abwabin dan seterusnya.
Fi'il mudhari lahu, fi'il mudhari itu mempunyai sittatu, gitu ya, ingat ya, sittatu abwabin, memiliki 5 bab, 5 pintu. Jangan sampai salah masuk pintu. Salah masuk pintu, salah kamar. Dimarahin nanti sama orang. Maksudnya apa? Nanti beda maknanya, begitu. Nah, 6 bab dalam fi'il mudhari ini, bagaimana saya sampaikan, dikenal dengan istilah yang mudah dihafal, insya Allah. Yang saya lebih gampang ya menghafalnya itu dengan ini. Batu kali, ini bab 1, bab 2, mana bab 3, bisa bab 4, turun bab 5, maaf, nggak usah pakai garis, 5, sini 6. Ingat ya, ini babnya. Batu kali mana bisa turun sini? Masa batu kali turun sini? Batu kali ya turunnya di sungai, ya. Batu kali mana bisa turun sini? Ini dikenal dengan bab fi'il mudhari. Lihat, bab pertama batu. Maksud batu itu adalah diambil dari au-nya. Kali maksudnya babnya ai. Mana maksudnya babnya aa. Bisa maksudnya babnya ia. Turun maksudnya uu. Sini maksudnya ii. Ya, ada yang lain menghafalnya begini. Untuk bab-bab mudhari bagaimana? A, u, a, i, a, i, a, u, i, gitu. Silakan umat mau menghafal yang mana? Cuma saya sarankan kalau baca yang ini jangan dibaca sambil jalan di jalan raya, ya. Apalagi di kelas a u a i a u i. Apalagi sambil garuk-garuk ke salah. Saya yakin nanti orang akan melihat aneh. Ini kenapa ya? Belajar bahasa Arab pulang-pulang kok mirip kayak temannya di Ragunan, begitu ya. Nah, saya sarankan tidak dibaca ya. Tapi ya tabak lafaz wal labak. Ya, perhatikan batu kali au maksudnya adalah bab pertama dari fi'il mudhari, al-babul awal. Pertama dari fi'il mudhari itu adalah fa'ala, gitu au. Kan au berarti fa'ala yaf'ulu, gitu. Ini bab yang pertama. Fa'ala yaf'ulu. Artinya fi'il madinya gini, fa'ala, fathah. Tapi ketika kita jadikan mudhari bukan yaf'alu tapi u-nya, nih ainnya, ain fi'ilnya didomahkan, begitu. Harus domahkan. Nah, kita harus paham fi'il apa saja sih yang masuk pada bab ini. Ya, sehingga kalau kita menghafal mudhari ya kita harus hafal babnya. Contoh, saya berikan masukan ya. Saya berikan contoh satu ya. Qatala. Artinya membunuh. Qatala ini masuk bab ini, yaqtulu. Sehingga kalau mau dapatkan ada fi'il madhi qatala, kalau jadikan fi'il mudhari ya harus sesuai babnya. Harus begini. Yaqtulu. Tidak boleh umat baca apa? Yaqtalu atau apa? Yaqtilu, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau yaqtalu atau yaqtilu ini salah bab. Berarti kita salah masuk kamar. Kalau salah masuk kamar, takutnya, saya bilang dikhawatirkan, tidak mesti ya, dikhawatirkan bisa merubah makna pada fi'il tersebut. Bisa apa? Merubah makna pada fi'il tersebut. Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan, qala berkata, itu kalau fi'il mudhari'nya yaqulu. Qala yaqulu, babnya ini. Fa'ala yaqulu, artinya berkata. Tapi kalau salah masuk bab, dibaca dengan qala yaqilu, dan bab yang kedua nanti ya, fa'ala yaqilu. Bab kedua, ini artinya tidur siang. Jauh kan? Padahal fi'il madinya sama nih, qala. Tapi bab mudhari'nya berbeda. Karena berbeda, takutnya nanti ada beberapa arti yang menyebabkan fi'ilnya jadi berubah makna. Qala yaqulu artinya berkata, qala yaqilu artinya tidur siang. Kalau dilihat madinya sama, tapi mudhari'nya berbeda karena beda bab. Ini tidur, yang bawahnya apa? Salah. Berkata, yang bawahnya tidur siang. Ya. Ya, beda bab, beda arti.
Baik. Oleh karena itu, Mas harus pahami ini kalau saya mau buat jadi mudhari masuknya bab apa ya, begitu ya. Baik, contohnya kota layak dulu berarti kota layak dulu harus umat jadikan mudhari'nya tu, nggak boleh ti atau ta, karena memang babnya itu. Kemudian al-bab tsani, bab yang kedua dari fi'il mudhari tadi ya, ingat rumusnya? Ai atau kali, batu kali berarti fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Apa Ustaz contohnya? Fa'ala yaf'ilu. Contohnya gosala. Lihat gosala. Umat lihat ya, gosala sama kotala kan sama ya. Fathah, 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 sama. Tapi ketika jadi mudhari beda. Kok bisa ya? Karena memang beda babnya. Hingga gosala karena masuk pada bab yang kedua, tidak boleh kita bilang yagsulu. Salah nanti. Yang betul apa? Yagsilu. Mencuci. Lihat ya mudhari'nya. Yagsilu kasrah. Bukan dengan dhammah. Karena babnya memang dia bab 2. Ya. Bab salis. Bab yang ketiga. Al-bab salis. Bab yang ketiga. Apa itu saat bab yang ketiga? Nih. AA siapa? Ya AA. AA mana? Mana? Berarti kalau AA fa'ala ya fa'alu. Karena kan AA. Berarti AA A-nya ya fa'alu. Gitu. Apa contohnya Ustaz fa'ala ya fa'alu? Contohnya fataha. Fataha artinya membuka. Apa mudhari'nya? Lihat karena babnya bab 3, mahat harus fathahkan ainnya. Padahal sama ya. Madinya sama, tapi mudhari'nya beda karena memang beda bab. Hingga fataha umat kalau jadikan mudhari' harus yaftahu. Tidak boleh apa? Tidak boleh yaftihu atau yaftuhu. Berarti itu salah bab. Bab itu secara bahasa pintu. Salah pintu, salah kamar. Salah kamar bahaya. Bisa berzina nanti. Ya. Yaftahu. Maka yaftahu membuka. Dia harus apa? Babnya harus benar. Fa'ala yaf'alu. Kemudian bab yang keempat. Al-babur rabi'. Nah, penulis menyampaikan pada kita sampai 4 bab saja. Kenapa sebabnya? Nanti saya sampaikan. Al-babur rabi', lihat ia, bisa. Berarti muadinya i nih, kasrah. Jelas ini beda. Fa'ila. Lihat. Mudhari'nya yaf'alu. Bisa. Contohnya apa Ustaz? Contohnya adalah sami'a. Apa sami'a? Mendengar. Lihat madinya jangan sama'a. Salah. Tapi apa? Sami'a. Begitu. Karena memang babnya seperti itu. Bab 4 dia. Sami'a. Apa mudhari'nya? Yasma'u. Tidak boleh umat bilang sesmi'u atau yasmu'u. Kenapa sih harus patah Ustaz? Saya mau ganti aja lah kasrah. Nggak boleh. Ini bahasa Arab bukan buatan antum. Ya. Kita hanya belajar saja. Mengikuti orang Arab mengungkapkan. Sesuai dengan bahasa Al-Quran juga dan Sunnah. Sami'a yasma'u. Ya yasma'u. Karena babnya memang bab 4. Tidak ada yang yasmi'u atau yasmu'u. Begitu ya. Pahami. Nah ini 4 bab yang disampaikan oleh penulis insya Allah. Dan kita akan belajar penggunaan ini. Adapun bab yang kelima. Yang tidak disampaikan penulis. Kenapa? Nggak muat nih. Ya muat-muatin ya. Nanti kalau muat saya hapus lagi atasnya. Al-babul khamis. Adapun bab yang kelima. Lihat. Turun. Berarti. Fi'il madinya fa'ulu. Begitu. Fa'ulu. Mudhari'nya. Yaf'ulu. Kenapa sih di kitab kita akan kita pelajari semua 4 bab, bab 5 nggak ada? Karena bab kelima ini kebanyakan fi'ilnya itu adalah fi'il yang menunjukkan kata sifat. Saya ulang ya. Kenapa tidak ada bab 5? Karena bab 5 itu adalah kata kerja yang kebanyakan menunjukkan pada kata sifat atau menunjukkan kata sifat. Misal contoh mahat. Nih. Ada kata kerja gini, jamula. Lihat ya. Jangan tidur ya.
Mula. Jamula. Ini fi'il madi. Lihat fi'il madinya domah. Jamula. Apa mudorenya? Ya jamulu. Begitu. Ya jamulu. Mama tahu tidak? Jamula ya jamulu. Jamula ya jamulu artinya indah. Sekarang saya tanya, indah kata kerja atau kata sifat? Coba dibuka ininya. Yang ada tanda mic bawahnya tuh, bawah kiri yang ada tulisan gini, kan namanya di mute. Sifat. Klik. Nah, Kata sifat, Ustaz. kata sifat. Nanti tutup lagi nanti ya, biar enggak gitu. Kata sifat, betul. Kok kata sifat ada bentuk kata kerjanya? Nah, begitu. Penulis ingin menyampaikan pada kita karena bab kelima ini menunjukkan banyakkan kata sifat agar kita tidak bingung, ya. Makanya tidak disebutkan. Artinya begini, ketika kita dapatkan ada kata sifat, misal ya, jamilun, artinya indah, gitu. Ketika kita ingin jadikan kata kerja, ya tinggal dibuat aja, jamula, begitu. Nanti ada lain ya, misal kabirun, artinya besar. Kalau kita mau jadikan fi'il, kabirun bisa. Jadi apa? Kaburo, gitu caranya. Contoh lain ya, biar mudah. Sagirun, kecil. Kata sifat kan? Bisa gak Ustaz jadi kata kerja? Bisa. Jadi apa? Soguro. Begitu. Betul, soguro. Sahih. Kenapa sih kok ada kata sifat, tapi bentuknya kata kerja? Tujuannya adalah apa? Untuk membentuk kalimat jumlah ismiyah dan fi'liyah. Umat perlu ingat kembali ya, bahwasanya kalimat dalam bahasa Arab pembentukannya ada dua. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Sehingga, gini. Ketika kita ingin buat kalimat begini ya, saya kotakkan karena maaf ya, ini kecil. Apa namanya? Papan tulisnya. Nggak mohon dimaklumi. Sehingga kalau umat ingin buat rumah itu kecil, gini. Al-baitu sogirun, rumah itu kecil. Lihat. Mubtada, khobar, gitu kan. Ini namanya jumlah ismiyah. Ustaz, bisa gak Ustaz? Saya jadikan jadi jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah kan berarti harus fi'il dulu. Kita bilang apa? Bisa. Walaupun arti dari kata ini kata sifat. Rumah itu kecil. Bagaimana caranya? Mudah. Tinggal kita ganti kata sifat ini menjadi bentuk fi'il. Apa fi'ilnya? Kita buat boleh dengan madi. Soguro al-baitu. Begitu. Ini jadi apa? Fi'il. Yang ini fa'il. Ini apa? Fa'il. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Apa artinya? Rumah itu kecil. Kan madi Ustaz. Berarti telah kecil. Tidak. Nah, untuk fi'il yang menunjukkan kata sifat tidak menunjukkan telah ataupun selang. Apa? Ataupun sedang ataupun yang akan datang. Tidak. Karena tujuan dari adanya kata sifat bermakna fi'il itu adalah agar kita bisa membuat variasi kalimat. Ingat ya, dalam bahasa Arab agar kita bisa apa? Membuat variasi kalimat. Hingga kita bisa bentuk kata ini, rumah itu kecil dengan jumlah ismiyah atau dengan jumlah fi'liyah. Itu maksud dari kenapa ada apa? Ada kata sifat punya bentuk kata kerja. Agar kita bisa buat kalimat. Nah ini biasanya sangat kita gunakan kalau kita ingin buat syair. Ingin buat apa? Syair. Karena buat syair itu susah. Kenapa? Karena huruf akhirnya itu harus sama. Nah bagaimana biar akhirnya itu tak semua. Akhirnya di sana dibalik ya. Jadi sogorol bait misalnya. Kenapa? Agar syair saya sesuai dengan kata sebelumnya. Tak. Jadi dibentuknya jadi madi. Begitu artinya buat variasi kalimat saja. Paham ya? Paham ya? Jadi yang bab kelima itu adalah bab yang menunjukkan kata sifat. Kenapa ada kata kerja bermakna kata sifat? Karena tujuannya untuk membuat variasi kalimat. Sehingga kita boleh saja membuat rumah kecil dengan jumlah ismiyah atau dengan jumlah fi'liyah dan seterusnya. Semoga bisa dipahami. Baik, karena tidak muat saya hapus atasnya. Bab yang ke-6 juga tidak disebutkan oleh penulis. Kenapa Ustaz? Bab 6. Al-babus sadis. Sadis itu yang ke-6 ya. Bukan babnya sadis banget. Enggak. Bab sadis. Bab yang ke-6. Bab yang ke-6 itu adalah ingat nih. II berarti fa'ila yaf'ilu. Begitu. Bab 6. Fa'ila yaf'ilu.
Kenapa kok tidak kita bahas ya di pelajaran Dusul selama 4 bab yang akan disampaikan penulis? Karena bab 6 ini jumlahnya sedikit sekali. Bukan saya bilang sedikit aja, tapi apa? Sedikit sekali. Khususnya untuk yang fi'il sahih seperti ini yang tidak ada huruf penyakit. Nanti umat belajar pada pelajaran selanjutnya ya. Kalau masih komah, kalau masih apa? Ada umur juga ya. Kita nanti belajar apa? Fi'il yang ada penyakitnya. Nah, kalau untuk fi'il yang ini yang tidak ada penyakitnya sahih, bab 6 itu dikit sekali, bukan dikit lagi, dikit sekali atau dikit banget, ya. Kenapa? Karena di antara fiil yang ada pada bab ini itu yang sering digunakan cuma satu. Apa tuh? Hasiba, yahsibu. Apa sih Tat? Hasiba yahsibu. Hasiba yahsibu artinya menghitung. Udah cuma satu. Ya nggak usah disebutkan kan berarti bab 6 cuma satu yang sering digunakan. Ya sudah nggak usah digunakan. Nah, Umat bisa lihat hasiba yahsibu artinya menghitung. Nih, babnya begini. Kalau seandainya Umat salah menyebutkan bab ini dengan ini nih, yang bab 4, yang bab 4 nanti ada nih. Hasiba yahsabu kan bab 4 ya, fa'ila yaf'alu. Yahsabu. Lihat nih beda bab, beda arti. Kalau hasiba yahsabu itu artinya adalah mengira atau menduga. Lihat nih, sama kan fil madinya sama. Tapi mudhari'nya berbeda, mengira atau menduga. Lihat ya, ini saya maksud. Kalau kita salah membuat fil mudhari', salah babnya maksudnya, itu bisa terjadi seperti ini, salah arti. Kalau hasiba yahsibu menghitung, hasiba yahsabu mengira. Sebagaimana Allah berfirman, ayah sabu alam yarahu atau ayah sabul insanu ayut roka sudah. Misal dalam Al-Quran ya, saya tuliskan biar paham nanti bacaan Qurannya. Ayah sabul insanu ayut roka sudah. Ayah sabul insan. Insanu bukan insana. Insanu karena sebagai apa? Fa'il. Insana nanti nama obat. Ayah sabul insanu an yutroka sudah. An yutroka sudah. Yutroka sudah. Sudah itu begitu aja. Apakah manusia itu mengira an yutroka sudah, dia dibiarkan begitu saja, artinya sudah diciptakan, udah nanti nggak ada hari pembalasan. Lihat Allah berfirman ayah sabu, bukan ayah sibu. Nanti umat lihat dalam ayat lain ya, ayah sibu. Jangan salah, nanti ayah sibu al-insan, nanti salah artinya. Nanti jadi apa kalau ayah sibul insan? Apakah manusia menghitung bahwasannya ia dibiarkan begitu saja? Lah, nggak nyambung. Makanya hati-hati untuk baca mudhari salah harokat bisa salah arti. Nah, itu saya maksud ya. Oleh karena itulah dalam bab 5 dan bab 6 saya ulang lagi tidak disebutkan dalam pelajaran Durusul Lughah karena bab 5 itu berkaitan kata sifat, bab 6 jumlahnya sedikit sekali karena semua apa? Satu aja nih yang sering digunakan hasiba yahsibu yang artinya menghitung. Oleh karena itulah pada pelajaran ini insya Allah kita akan membahas lebih jauh ya, pembahasannya lebih detail nanti dalam contoh penulis untuk membuat fi'il mudhari berdasarkan 4 bab ini saja. Karena bab 5 tentang kata sifat gampang, cara buatnya bab 6 sedikit. Itu ini ya babnya ya. Ingat batu kali mana bisa turun sini fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ummahat harus tahu ini. Dan harus mengenal fi'il ini masuk bab apa? Tujuannya apa? Agar kita bisa menentukan ain fi'il pada mudhari saya gunakan dhammah, kasrah atau fathah. Ini bergantung sesuai dengan pemahaman kita atau penguasaan kita terhadap bab-bab dari fi'il mudhari. Nah, ini yang saya jelaskan ya tentang bab fi'il mudhari yang akan kita bahas di latihan yang keempat. Baik, sampai sini Indonesia pahami, ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak, saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya insyaallah. Ada Ustaz. Yang mau tanyakan? Ada Ustaz. Siapa nih yang mau tanya? Sebutkan namanya. Dengan Ira Ustaz. Bu Ira lagi. Baik, saya matikan dulu semuanya. Fadhal Bu Ira. Ustaz, apakah bisa dikatakan semua kata sifat yang dalam bahasa Arab itu berasal dari kata kerja atau kebalikannya? Kata kerja kemudian dibentuk jadi kata sifat, Ustaz. Iya. Untuk mudahnya,
bahwasannya kalau kita dapatkan ada kata sifat, maka kata sifat itu kebanyakan masuk kepada bab fa'ulu yaf'ulu. Begitu ya. Adapun kalau ibu bertanya, kita buatnya ustadz dari kata kerja dulu, kata sifat dulu, atau kata sifat dulu jadi kata kerja. Sebetulnya secara asal itu kita buat dari kata kerja dulu. Sebetulnya secara asal apa? Kita buat dari kata kerja terlebih dahulu. Ya cuma untuk memudahkan saja, bahwasannya apa? Ketika kita dapatkan ada kata sifat, kemudian kita ingin jadikan kata kerja, jadikan fi'il madhi, jadi fi'il madhi atau mudhari, gampang caranya. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan apa? Menjadikan kata sifatnya dibentuk pada bab yang kelima. Begitu ibu. Apalagi nanti kalau ibu belajar lagi lebih jauh ya, bahwasannya nanti ada khilaf di antara ulama. Sebetulnya kata itu dibentuk dari fi'il atau dari masdar. Nanti begitu lagi. Ya, nanti ada khilaf. Ada mengatakan kalau dari Kisai, dari mazhab Kufah mengatakan kata benda itu yang dibentuk kata sifat dibentuknya dari masdar. Kalau dari Basro bilang dari fi'il dan begitu. Ya intinya begitu ibu. Silakan ibu membuat dari madi dulu atau dari dari kata sifat dulu tidak mengapa. Tapi saya ingin menyebutkan rumus mudahnya pada ibu ya buat semuanya. Jadi kalau ibu dapatnya ada kata sifat ya, sagirun, jamilun, kabirun. Kemudian ibu ingin buat jadi jumlah ismi jadi jumlah fi'liyah dari fi'il. Jadikan saja kata sifatnya menjadi pola bentuk fa'ulu. Begitu ya. Karena kebanyakan kata sifat itu masuk pada bab yang kelima. Begitu maksudnya Bu Ira. Bisa pahami ya? Iya. Ya Ustadz Afwan, maksudnya kalau tadi terkait dengan contoh yang Ustadz berikan yang al-baitu sogirun, kemudian Ustadz merubah menjadi soguro al-baitu. Itu apakah berarti sama juga dengan bentuk fi'il mudhari'nya? Jadi kalau misalkan Anda mau bikin, rumah itu bagus gitu kan, rumah itu bagus, jadi Anda bikinnya yes gurul baitu gitu Ustaz. Boleh, mudhari sama aja. Mau pakai mudhari, sama aja artinya ya. Madi sama aja artinya. Yes guru al baitu. Begitu Ibu. Ya, na'am Ustaz. Iya, tidak ada bedanya ya, karena kata sifat tidak memiliki sedang atau telah. Ya, paham Ibu ya? Ya, kenapa kok bisa begitu Ustaz? Karena saya bilang tadi tujuannya adalah untuk membentuk variasi kalimat. Ya, contohnya nanti kalau Ibu belajar tentang syair, ya buat syair. Syair itu sering sekali nanti ada kata sifat yang dijadikan fi'il. Ya, tujuannya untuk melengkapi wazan. Karena kata sifat itu bentuk syair itu harus sesuai dengan wazan. Fa'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nanti ada mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun. Nah, itu harus sama bentuk wazannya. Kalau tidak sama wazannya, nggak jadi syair gitu. Oleh karena itulah terkadang nanti ada ya fi'il yang dijadikan mudhari atau madhi, padahal bentuknya menunjukkan makna kata sifat. Begitu Bu Ira. Paham ya? Ya, nah, ya. Barakallah. Jazakallahu khairan. Jadi sama aja ibu bilang sagurul baitu atau yasgurul baitu artinya sama rumah itu kecil. Kalau indah diganti jamulal baitu atau yajmulul baitu, begitu ya. Artinya sama, tidak ada perbedaan. Hakada Bu Ira. Sudah dipahami ya? Ya, nah Ustaz. Iya, barakallahu. Nah, nantinya ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya lanjutkan. Kalau tidak ada. Ya, saya Ustaz. Ya, silakan Bu Fatia. Nah, bentar mohon diulangi yang sebentar, saya akan hidupkan Ibu saja. Silakan Ibu, tanya apa? Mohon diulangi yang bab 4 Ustaz. Yang bab 4. Ya. 4. Robi, ya. Ya, untuk yang bab 4, fa'ila yaf'alu. Apa bab ini? Contohnya adalah sami'a. Lihat kata sami'a, Ibu bilang sami'a, nggak boleh sama'a. Kenapa nggak sama? Karena memang bab sami'a itu ya fa'ilah. Jadi kita bilang sami'a. Apa mudhari'nya? Mudhari'nya yasma'u. Begitu Bu. Jadi nggak boleh kita bilang yasmi'u. Dan demikian pula nanti Ibu lihat contoh lain. Misalnya fahima, artinya paham. Di sini Ibu ya, fahima. Aduh, kotor nih tangan. Fahima. Memang begitu kasrah fahima. Terus mudhari'nya apa Ustaz? Mudhari'nya apa? Kalau ada fahima, mudhari'nya apa? Ya? Kamu. Iya, yafhamu. Nah, pastikan nih gampang. Kalau ada fi'il madhi kasrah, pastikan aja yafhamu. Kenapa kok yafhamu? Karena yang ini kan, yang fa'ila yaf'ilu dikit banget, saya bilang. Dikit sekali. Nah, banget, bukan bahasa bagus. Dikit sekali, ya. Hasiba yasibu. Ya, makanya apa? Sehingga kalau kita dapatkan ada madhi kasrah, udah langsung pastikan aja. Oh, berarti mudhari'nya biasanya kebanyakan yaf'alu. Begitu, Bu Mardiah. Ya, jadi bab 4 itu fa'ila yaf'alu. Ya begitu ya Bu ya. Iya.
Insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Nah, Terima kasih Ustaz. saya yakin. Nah, selanjutnya ada lagi yang mau tanya? Tidak ada ya? Baik, tidak ada. Langsung kita masuk ke latihan dari kitab dulu Surah Al-Arabiyah. Karena waktu kita tinggal 9 menit lagi sesuai dengan Zoom yang ada di kita. Baik, Umat, sekarang kita lihat contoh 4 bab dari penulis ya, disampaikan di sini. Umat bisa lihat sekarang. Ini. Contoh bab 1. Nih. Ini bab 1 berarti semuanya ini babnya 1, bab 1. Ini bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Baik, misal bab 1 lihat kataba yaktubu fa'ala yaf'ulu. Tulis saja di atasnya ya. Berikan apa tanda tanda pena. Kataba yaktubu. Lihatnya taruh di atasnya tulis fa'ala yaf'ulu gitu ya di kertasnya di bukunya. Kataba yaktubu. Sehingga kalau mau dapatkan kataba pastikan berarti mudhari'nya yaktubu. Enggak boleh pakai yang lain. Dan ini memang sudah babnya. Kataba yaktubu. Artinya menulis. Jalasa yajlisu. Artinya jalasa yajlisu duduk. Lihat babnya yajlisu. Mana bab 2. Fa'ala yaf'ilu. Tulis fa'ala yaf'ilu. Duduk. Zahaba yazhabu. Tulis di atasnya. Polanya fa'ala yaf'alu. Zahaba yazhabu. Memang babnya begitu ya. Bab 4. Lihat. Sami'a yasma'u. Mendengar. Sami'a yasma'u. Lihat madinya sami'a. Bukan sama'a. Tapi sami'a. Karena memang bab ini fa'ila yaf'alu. Sami'a yasma'u. Nah lihat di sini penulis memberikan apa? Babnya berurutan dari bab 1, bab 2 sampai bab 4. Nah tujuannya apa? Nanti kalau Ma dapatkan ada fi'il. Ma terus tahu mudhari'nya apa ya. Ini masuk bab apa ya. Tinggal masukkan lagi nanti tambahannya. Dalam bab yang sudah kita pelajari. Ya, silakan sekarang saya minta pada ummahat ya gantian ya baca satu-satu sesuai dengan babnya. Kita langsung baca berurutan ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Baik, silakan yang sudah masuk. Di sini saya mulai dari yang pertama karena sesuai dengan layar kaca saya ya. Yang paling awal itu ya sesuai dengan abjad A B C D, berarti paling awal ini Bu Cece. Silakan Bu Cece. Dibuat Bu mudhari'nya. Dakhala Bu, mudhari'nya apa? Yadkhulu. Dakhala yadkhulu, bagus. Artinya Bu apa dakhala yadkhulu? Dakhala masuk. Setelah masuk. Ya, yadkhulu. Kalau yadkhulu sedang masuk. Ya, terus Bu, gosala. Gosala. Yaglisu. Hah? Yaglisu, kebalik kali. Yagsilu. Nah, yaksilu. Betul, yaksilu. Saya salah nih. Harusnya ke sana. Yaksilu, betul Bu. Terus roka'a. Roka'a. Yarka'u. Ya, roka'a. Yarka'u. Sebentar ya Bu, saya ginikan dulu ya. Ini saya salah itu ini. Nah, roka'a. Yarka'u, betul. Fahima. Fahima yafhamu. Iya, fahima yafhamu. Yafhamu. Apa itu roka'a yarka'u Bu? Kenapa? Roka'a yarka'u artinya apa? Roka'a yarka'u. Roka'a artinya ruku ya. Ruku. Fahima yafhamu. Fahima paham, telah paham. Kalau ya, yafhamu sedang paham gitu. Iya, fahima yafhamu, fahima telah paham, yafhamu sedang paham. Sedang Ada Ibu. Barakallahu fiik. Nah, ini harus dihafal ya Bu. Jadi menghafal fi'il itu dalam bahasa Arab bukan hanya menghafal kosakatanya, tapi juga harus hafal babnya. Gitu ya Bu Cicah ya. Jadi kalau Ibu dapatkan fahima harus dimudhari'kan dengan yafhamu, nggak boleh yafhimu atau yafhumu. Begitu Bu Cicah paham ya? Insya Allah. Iya, barakallahu fiik Bu Cece, asanti. Kemudian selanjutnya ini yang nggak pakai nama maaf ya, saya nggak sebutkan ya, karena di sini namanya Galaxy A7 2017. Siapa itu? Saya nggak tahu ini. Maka saya bilang Bu Galaxy. Saya Ustadz. Ya, jalan Bu Galaxy. Tusti. Oh, Bu Tusti. Saya kira Bu Galaxy. Namanya Galaxy A7. Tadi udah dikasih nama, Ustadz.
Iya, kalau udah keluar lagi, masuk lagi pakai nama lagi, begitu Bu. Iya, Oh gitu. ya, alan Iya, wasalam. iya, Iya, iya. ya. Silakan Bu. Khoroja buat mudore. Khoroja. Khoroja. Yakhriju. Nah, itu udah salah. Khoroja. Khoroja. Yakhruju. Iya, keruju. Belum apa-apa udah salah masuk kamar, Ibu. Iya, khoroja ya keruju, betul. Terus, nah, roja'a. Terus roja'a. Roja'a. Yarji'u. Ahsan, bagus. Roja'a yarji'u. Dihafal Ibu ya, sambil ya nanti di rumah ya. Roja'a yarji'u. Sahih. Apa roja'a yarji'u artinya? Roja'a. Keluar ya? Keluar khoroja. Khoroja mah keluar ya. Roja'a apa ya? Datang. Datang ja'a. Kalau datang mah ja'a. Roja'a kembali. Roja'a apa ya Ustaz? Kembali. Oh kembali. Iya, inna lillahi wa inna ilaihi apa rajulnya? Roji'un, gitu kan? Oh iya, kembali Iya, kepada roji artinya Allah ya. kembali. Ya, hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Ya, yarji'u ingat Bu ya, kembali. Terus Bu, rafa'a. Rofa'a yarfa'u. Jamil. Yarfa'u. Sahih, rafa'a yarfa'u. Ahsan, rafa'a yarfa'u. Apa artinya rafa'a yarfa'u? Rofa'a apa ya? Mengangkat. Mengangkat. Ya, apa artinya? Mengangkat atau Mengangkat. Atau apa? Meningkat. Meninggikan. Meninggikan. Iya, meninggikan. Nanti kalau mau mudah hafal rafa yarfa, hafal saja tadi ayat ini ya. Ayat firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Ya Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang berilmu beberapa derajat. Atau buat mudahnya, yarfa'u yadahu. Dia mengangkat tangannya. Gitu. Kalau mudah hafal fi'il, masukkan dalam kalimat. Baik, saya ulang lagi. Coba butuh si rafa yarfa'urnya apa Bu? Kok mati Bu suaranya? Coba dibuka lagi Bu suaranya. Ya Ustaz. Ya, apa tadi rafa yarfa'u? Rofa'a yarfa'u. Ya, artinya apa? Mengangkat atau meninggikan. Mengangkat atau meninggikan, betul. La'iba. La'iba yalba'u. Nah, kok jadi yalba'u? Kebalik-balik itu mah. Apa? Yal'abu. Iya, yal'abu. Kok jadi yalba'u? Yal'abu. Ba'nya jadi ke depan, aina belakang. Yal'abu. Yal'abu. Ahsan ti barakallah. Yal'abu. Apa artinya la'iba yal'abu? Ingat gak? Apa la'iba yal'abu? Apa ya? Dari kata mal'abun. Mal'abun. Apa mal'abun? Tempat bermain. La'iba yal'abu. Harta. Harta bukan? Bermalam. Bermain. Ini kata tebak-tebakan kata Bu jadinya. Nah. Yal'abu bermain. Bermain ya. Inamad dunya laibun walahun. Kata Allah dalam Al-Qur'annya, sesungguhnya dunia itu hanyalah tempat bermain, benda gurau. Ya, walahun. La'iba yal'abu. Iya, ingat ya Bu ya. Ini harus dihafal Bu, wajib Bu. Ya, ini enggak sunnah hukumnya apa? Wajib. Nanti saya tanya lagi ya Bu ya, di pekan depan insyaallah. Ya, paham Bu sih ya? Insyaallah. Hah? Insyaallah Ustaz. Insyaallah ya, dipahami dan dihafalkan ya Bu ya. Kalau bisa dihafalkan di rumah. 6. Ini adalah babnya ya. Alaiba yal'abu, fa'ila yaf'ilu. Aduh, waktunya sudah habis tapi qadarullah belum selesai ini. Ya umat, semoga Allah silakan masuk lagi ya. Sekali lagi ya. Masuk lagi kembali, kemudian nanti kita selesaikan ini saja ya latihannya, kemudian nanti ada tugas dari saya, insyaallah saya kirim di grup. Silakan masuk lagi karena waktunya tinggal 30 detik kan dimatikan sama Zoom-nya. Silakan nanti masuk lagi ya. Silakan. Fadal. Lanjutkan selanjutnya Bu Indri. Fadal Bu Indri. Sajadah. Ya Ustaz, sebentar. Layarnya belum kelihatan. Layarnya belum kelihatan. Ustaz. Sajadah yasjudu.
Sajada yasjudu. Sahih. Apa arti sajada yasjudu? Kelihatan nggak di layarnya? Ada kan? Sudah Ustaz. Sudah, baik. Sajada yasjudu. Artinya sujud. Apa artinya, Bu? Sajada yasjudu? Sujud. Sujud. Terus, Sujud nazala. dan sujud. Nazala yanzilu. Jamil. Nazala yanzilu. Apa artinya nazala yanzilu? Nazala telah turun, Betul. yanzilu sedang turun. Betul. Baik umat, untuk kata nazala yanzilu, betul, artinya turun. Tapi terkadang bisa bermakna singgah. Bisa bermakna apa? Singgah. Itu tergantung Singgah. konteksnya. Kalau konteks kalimatnya begini, yanzilu Muhammadun minas sayyarati. Yanzilu Muhammadun minas sayyarah. Muhammad turun dari mobil. Tapi kalau umat buat begini, yanzilu Muhammadun al-funduqa. Yanzilunya jadi apa? Jadi butuh objek. Artinya singgah. Yanzilu Muhammadun fil funduk atau funduqa. Muhammad singgah atau menempati hotel. Gitu ya. Jadi kata nazal yanzilu bisa artinya turun, bisa artinya singgah. Begitu Bu Yanti, paham ya? Buat tulis semuanya. Nah, Ustaz. Nah, lanjut Bu. Fa'ala. Fa'ala yaf'alu. Jamil. Fa'ala yaf'alu. Apa di fa'ala yaf'alu? Melakukan. Hah? Melakukan. Melakukan, betul. Melakukan. Sahih. Terus, hafidho. Hafidhu yahfadhu. Jamil. Hafidho yahfazu. Apa di Hafidhu hafidho yahfazu? yahfadhu. Menghafal. Menghafal. Barakallahu fiik. Hafidho yahfazu. Menjaga juga bisa Ustaz ya? Menjaga. Menjaga bisa, betul. Ahsan. Bisa juga menjaga. Betul. Makanya hafidhul Quran, orang yang menjaga Quran. Ya, yahfazu. Artinya menjaga atau menghafal. Bisa Bu, menjaga. Sahih. Atau bisa juga Ibu bilang misalnya, misalnya Muhammadun yahfadul madrasah. Misalnya Muhammadnya sebagai security. Yang Muhammad menjaga sekolah. Gitu Ibu ya. Nah, Ya, nama Ustaz. barakallahu fiik Bu Indri. Selanjutnya Bu Indri. Tafadhol, saya dahulukan yang ikut di kelas dulu ya. Setelah Bu Indri itu langsung ke bawah Bu Mardia. Bu Mardia silakan. Akala. Ya, Ustaz. Akala yakulu. Akala yakulu. Nah, apa artinya Makan. Bu? Akala yakulu? Sudah makan, sedang makan. Iya, sudah makan, sedang makan. Terus kasaro. Kasaro yaksiru. Jamil. Kasaro yaksiru. Apa artinya kasaro yaksiru? Mematahkan. Mematah. Sudah mematahkan. Betul. Telah matah, sudah matah. Misal Muhammadun yaksirul qalam. Muhammad mematahkan pena. Terus Bu, sa'ala. Yaksiru. Sedang mematahkan. Sa'ala yas'alu. Jamil. Sa'ala yas'alu. Apa sa'ala yas'alu? Sa'ala artinya? Bertanya, Ya. sedang telah bertanya, sedang bertanya. Betul. Sa'ala telah bertanya. Yas'alu sedang bertanya. Betul. Ingat babnya ya. Yas'alu. Terus lagi. Syariba. Syariba yashrabu. Jamil. Barakallahu fiik. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Apa itu syariba yashrabu? Minum. Asan. Syariba yashrabu minum. Apa yashrabu? Yashrabu sedang minum. Iya, sedang minum. Barakallahu fiik. Asanti Bu Mardiah. Ya, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Ya. Kalian dihafalkan ya. Ini wajib hafal. Nanti akan saya tanyakan pada umat semua. Insyaallah. Baik, kemudian tafadhol. Selanjutnya setelah Bu Mardiah, di bawahnya ada manhuna Bu Opi. Nah, Bu Opi, silakan Bu Opi. Qatala. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Qatala. warahmatullahi. Silakan. Ya. Ahlan wa sahlan ya. Qatala. Nggak ahlan dik. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Naam, sahih. Apa artinya Bu qatala yaqtulu? Membunuh ya Ustaz, benar nggak ya? Betul, membunuh. Qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh. Yaqtulu telah membunuh, sedang membunuh. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Artinya pukul dan sedang memukul. Betul. Telah memukul, sedang memukul. Terus lagi fataha. Fataha yaftahu. Baik, fataha yaftahu artinya telah membuka dan sedang membuka. telah membuka, sedang membuka. Terus Bu, lanjutnya.
Rokiba yarkabu. Rokiba yarkabu artinya apa? Penumpang ya, bisa ya, mengendarai ya. Mengendarai, Sedang betul. mengendarai. Menaiki ya. Ini dia Menaiki tidak atau iya betul, menaiki, sedang menaiki atau telah menaiki. Telah menaiki, sedang menaiki, betul. Nah ini rokiba ini khusus untuk menaiki kendaraan, walaupun dia bukan yang nyupir, gitu ya. Misal ibu buat begini, yarkabu Muhammadun as-sayyarata. Atau saya ulang ya pelan-pelan ini. Yarkabu Muhammadun as-sayyarah. Muhammad menaiki atau mengendarai mobil. Artinya belum tentu dia ya mengendarai. Dia hanya menaiki saja. Menaikinya mobil. Bisa dua makna ya. Harus kendaraan. Tidak boleh kita buat gini. Muhammadun yarkabus sullama. Artinya kata sulam atau sulam? Tangga ya? Tangga. Ya nggak bisa. Kalau tangga nanti ada babnya. Yaitu sa'ida yas'adu. Nanti di pelajaran 11 itu ada. Sa'ida pakai ain ya. Sa'ida yas'adu. Itu naik. Tapi naiknya itu naik tangga atau naik lift. Sa'ida. Sa'ida sa'indal. Sa'ida. Sebabnya sama bab 4. Sa'ida yas'adu. Begitu. Muhammadun atau yas'adu Muhammadun as-sullama. Muhammad naik tangga gitu ya. Tapi kalau rakiba yarkabu yang dinaiki adalah kendaraan. Begitu Bu. Ya, paham ya? Nah, Ustaz. Nah, dan insyaallah. Nah, barakallahu. Nah, ini umahat semua ya, Bu juga semua umahat wajib dihafalkan ya bab ini. Nah, mudhari berdasarkan babnya masing-masing. Ini wajib dihafalkan ya agar kita tidak salah dalam merubah madhi menjadi mudhari. Oke, untuk sama-sama kita baca ya untuk menghafalkan ya. Dibaca ya. Caranya bagaimana biar hafal harus diulang-ulang ya. Kalau tidak ada cara lain kalau untuk menghafal harus diulang ya. Diulang, harus dihafal diulang. Diberikan apa? Boleh di screenshot di HP-nya taruh jadi wallpaper juga bisa ya, biar mudah dihafal. Dan kalau buka HP selalu yang dibuka awalnya apa? Ini gambar ini. Silakan mau screenshot dulu boleh nih, saya berikan di screenshot. Menjadikan wallpaper juga boleh ya, silakan. Di screenshot dulu juga. Mengapa ya? Ini fi'il yang wajib dihafalkan. Nggak hafal ini, ya wabillahi taufiq wal hidayah. Ya begitu. Nah, baik. Kita baca sama-sama. Ikuti ya. Kita mulai dari bab 1. Ingat nih, bab 1 berarti seperti ini. Fa'ala yaf'ulu. Kita sama-sama di rumah ya. Ikuti sama-sama di rumah. Biar hafal. Ini wajib hafal. Nanti kemudian ada tugas dari saya. Dikerjakan di rumah. Dikumpulkan via WhatsApp. Nanti saya minta kumpulkan ke saya via WA. Oke, kita mulai dari bab 1. Ikuti sama-sama. Istami'na jayidan. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Ya, begitu diulang-ulang sampai 3 kali. Lagi ya. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Dakhala yadkhulu. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Sajada yasjudu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Akala ya'kulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu. Bab 1 kita masuk bab 2. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu. Langsung saja. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Ghasala yaghsilu. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Raja'a yarji'u. Nazala yanzilu.
Nazala yanzilu, Nazala yanzilu. Nazala yanzilu, Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Siru. Kasara yaksiru. Kasara yaksiru. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Doroba yadribu. Zahaba yadhabu. Sekarang bab 3. Zahaba yadhabu. Zahaba yadhabu. Raka'a yarka'u. Raka'a yarka'u, Rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarfa'u. yarka'u, Ya, rafa'a yarfa'u. Rafa'a yarka'u, Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu. Fataha yaftahu. Fataha yaf'alu. Fataha yaftahu. Fataha yaf'alu. Sekarang bab 4. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. Fahima yafhamu. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. La'iba yal'abu. Hafidha yahfazu. Hafidha yahfazu. Hafidha yahfazu. Hafidha yahfazu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Rakiba yarkabu. Baik, Ummahat Allah Subhanahu wa taala, ini wajib dihafal ya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya saya akan tanyakan pada Ummahat tentang fiil yang sudah kita bahas ini. Ada PR untuk Ummahat di rumah. PR-nya ini ya, di latihan yang kelima sekaligus murojaah tentang fiil dan babnya. Saya minta latihan kelima ini nanti saya screenshot di grup, Ummahat kerjakan di rumah, ditulis lagi di kertas atau di buku PR-nya. Nanti setelah ditulis, kemudian difoto, kemudian dikirim ke saya via Japri ya, di WhatsApp. Batas akhir pengumpulan sampai hari Kamis pekan depan. Kalau Kamis pekan depan baru kumpulkan, berarti saya sudah tidak terima lagi ya PR-nya. Yaitu apa? Lihat soalnya, dikerjakan di rumah ya. Akmil artinya sempurnakan. Al-jumalal atiyata. Al-jumalal atiyah, kalimat-kalimat berikut. Biwadai dengan meletakkan, wadai meletakkan. Fi'alin mudhari'in munasibin. Fi'il mudhari' yang sesuai. Fil faragi, di tempat kosong. Saya ulang lagi. Akmilal jumalal atiyah biwad'i fi'lin mudhari'in munasibin fil faragi. Sempurnakan kalimat-kalimat berikut, disempurnakan agar menjadi kalimat dengan meletakkan fi'il mudhari' yang sesuai di tempat kosong. Nah, di sini Ummahat bisa perhatikan, dalam kalimat ini banyak tempat kosong ya. Ummahat masukkan kira-kira fi'il apa yang sesuai untuk melengkapi kalimat ini. Fi'ilnya apa Ustaz? Nah, tadi saya bilang makanya harus apa? Hafal fi'il sebelumnya. Nah, ini nih fi'il yang ada di halaman 4 ini, apa di latihan 4. Fi'ilnya ada di sini. Salah satu dari sini. Lihat, masukkan kira-kira fi'il apa yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Dan jangan lupa ya, berkaitan babnya jangan sampai salah. Oleh karena itu saya minta ditulisnya di bukunya dikasih harokat. Karena saya ingin lihat harokatnya benar atau salah. Sebagai contoh, saya misal ya, beri nomor 1 ya. Nukot, titik-titik, abi ila suki kulla sobahin. Abi, ayah saya, ila suki ke pasar setiap pagi. Nah, kira-kira fi'il apa ya? Ke pasar setiap pagi. Nih, dari semua fi'il ini, kalau dalam bahasa kita dulu ya, jangan pakai bahasa Arab, coba. Ayah saya ke pasar setiap pagi. Kira-kira ngapain kalau ke pasar? pergi, Pergi. Nah, tinggal Mas masuk kata pergi. Tinggal cari pergi, bahasa Arabnya apa pergi?
Yazhabu. Zahaba, yazhabu. Iya, nah Zahab. kita cari, oh pergi zahaba, masuk bab mana ya? Bab 3. Berarti kita masukkan nanti Yazhabu. yazhabu. Jangan sampai salah yazhibu ataupun yazhubu. Karena kalau salah berarti salah bab ya, salah arti. Nanti saya langsung salahkan. Sudah benar nulisnya gini, tapi hanya dibaca yazhibu. Salah ya. Jadi jawabannya apa yang benar? Yazhabu abi ila suqi kulla sabah. Artinya apa? Ayah saya pergi ke pasar setiap hari. Paham ya? Sisanya silakan umat masukkan ya. Kira-kira fil apa yang sesuai ya, ditulis lagi di kertas lembar ya, atau di buku PR ditulis. Kemudian jawabannya difoto, kemudian dikirim ke saya batas pengumpulannya di hari Kamis pekan depan. Silakan masukkan filnya sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya. Ustaz, ini semuanya pakai iya ya. Yazhabu, yazhilu. Iya, semuanya pakai iya semua. Karena pembahasan kita belum belajar tasrif. Karena mudhari ini belum selesai pembahasannya Ummahat. Ini baru kita bahas sampai apa? Mengenal bab-babnya. Nanti dari bab-bab ini insya Allah pada pelajaran 11 selanjutnya kita akan belajar nih yadkhulu, nanti kita ubah-ubah. Yadkhulu satu orang dia. Kalau banyak yadkhuluna. Kalau satu orang perempuan tadkhulu. Yadkhulna. Anta tadkhulu, anti tadkhulina, antum tadkhuluna, antuna tadkhulna, ana adkhulu, nahnu nadkhulu. Nah, makanya Ummahat, sebelum sampai situ lebih rumit lagi kan hafalnya. Saya harapkan ya, nanti PR-nya tambahan ini hafalkan fi'il ini berdasarkan babnya. Nanti saya akan tanya masing-masing satu-satu dari Ummahat ya, tentang fi'il yang akan saya sebutkan fi'il madinya Ummahat jadikan mudhari. Misal contoh, saya tanya Bu Opi, roka'a apa? Langsung, yarka'u Ustaz. Atau saya tanya Bu Indri, misalnya doroba, ya 1000. Begitu ya, kalau sudah hafal, insya Allah nanti mudah untuk pembahasan selanjutnya. Baik, umat Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di kesempatan pagi hari sudah mau jam 11 ya, sampai sini dulu. Ya, pembahasannya baru membahas tentang sampai bab fi'il mudhari. Silakan nanti PR ini dikerjakan. Insya Afwan Allah. Ustaz, Ya, bisa silakan. tanya? Silakan. Iya, untuk bab 3, Ya. bab 3 itu kan ada fa'ala. Sementara fa'ala kan bisa bertempat di mana aja. Iya. Ibaratnya dia wazan gitu ya. Iya. Bisa diganti nggak dia kalimat apa gitu? Mungkin qoro'a gitu. Qara'a yaqra'u. Betul. Maksudnya bisa di apa, Bu? Bisa di apa? Maksudnya kalau fa'ala itu kan bisa di mana aja, Betul. bisa di bab 1, bisa di bab 2 gitu. Iya. Iya. Terus ciri-cirinya yang masuk Jadi bab nanti 3 kan apa gitu karena kan maksudnya? ada PR gitu. Nah, Ya, Bu. bukan maksudnya nanti kan kita menghafal PR. Menghafal Ya. PR kalau fa'ala itu kan kalau di sini kan dicontohkan cuma di bab 3 aja gitu. Ya. Jadi mungkin fa'ala ini diganti, maksudnya PR-nya untuk menghafal diganti kalimat apa gitu. Oh, baik. Ini jadi qara'a yaqra'u boleh diganti fa'alanya ganti ya. Jadi apa? Qara'a yaqra'u. Betul, Bu. Ya, karena Ya, di barakallahu fiik, Bu buku Solihah. kan banyak banget ya. Iya. Lumayan ya, ini nggak banyak kok, sedikit. Ya, wajib dihafal ya. Nanti saya tanya. Kalau salah jawabannya, nanti saya siram air dari laptop saya, barangkali nyampe ke Ummahat. Barangkali. Nah, barakallahu fiik, Bu Solihah. Ada lagi, Bu? Tanya Ustaz. Silakan. Bu Sufi. Ustaz, kalau mencari ini yang fil-fil tuh di mana sih bukunya? Maksudnya buku panduannya tuh di mana Kamus, Bu. gitu? Kamus. Kalau yang tahu bab ini bab apa, tadi ini di kamus. Kamusnya di Madi dulu. Di kamus. Halo? Halo? Ya. Ya di kamus apa Ustaz? Kamus Mahmud Yunus saja, Bu, yang awal, yang gampang. Kamus namanya Mahmud Yunus. Oh boleh nanti di-share di grup ya Ustaz? Nanti saya share di grup insyaallah. Nah, ya, barakallah. Ya baik ya. Ya makasih Sementara apa Ustaz. ini dulu ya Bu Sufi ya. Ini wajib nih 1 sampai 4 ini fiilnya dihafalkan berdasarkan babnya ya. Dihafalkan, nanti saya tanya di depan. Insyaallah taala. Nah, umat Allah SWT sampai sini dulu pembahasan kita dari pembahasan tentang fiil ya, berkaitan dengan apa? Fiil mudhari. Ada pembahasan lanjutan tentang fiil mudhari nanti akan kita bahas di pekan berikutnya, tapi sebelumnya nanti kita akan bahas lebih dahulu. Yang ada yang screenshot ya, saya akan cepatkan di sini. Iya. Nah, nanti di pelajaran yang latihan kelima ini ya kita akan bahas tentang adat ma'dud 21 sampai 30. Jadi sebelum membahas mudhari lanjutan, penulis menyampaikan dulu pada kita pembahasan lain. Ya, fi'il mudhari lanjutannya nanti ada di pelajaran 11. Tapi sebelumnya saya harapkan kepada seluruh ummahat untuk wajib menghafal fi'il mudhari tadi yang tadi saya sebutkan. Ini PR-nya dikerjakan di rumah dan kumpulkan ke saya.
Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Semua yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari anak pribadi, dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kegiatan kita menjadi kegiatan yang bernilai pahala sisi Allah, yang akan memberatkan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah tetapkan kita istiqomah dari Islam dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah sertakan kita penjagaan ya dari berbagai macam musibah yang bisa menimpa diri kita ataupun agama kita ataupun dunia kita. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan langgengkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat sehat wal afiat. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segera menjadikan musibah di negeri kita segera menjadi musibah yang berlalu, sehingga nanti mudah-mudahan sebelum datang bulan Ramadan negeri kita sudah aman hingga kita bisa beribadah ya, tentunya dengan nyaman kembali, dengan aman, tidak ada rasa takut. Baik, demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikunna wa ihtimamikunna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila liqa fi usbu'il qadim insyaallah. Sampai ketemu lagi di pekan depan. Iya, Nah.